Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Khalifah Nur Cahyani, Zahra Saidatud Daroinia, dan Anissa Desvitasari akan menyampaikan materi yang telah kami buat mengenai manajemen operasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Yulfa Nurrohman, SEMM. Berikut pemaparan dari kami. Pengertian manajemen operasi. Menurut pengertiannya, manajemen operasi adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia dan alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup pengambilan keputusan terkait produksi, pengoperasian sistem, pengelolaan stok, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan manajemen operasi. Manajemen operasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah 1. Meningkatkan efisien, artinya mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya operasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas, yaitu mengoptimalkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh operasi. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan operasi, maksudnya mempercepat waktu proses operasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, menjamin keandalan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir, mengembangkan proses bisnis dan produk baru untuk memenangkan persaingan. Selain tujuan, manajemen operasi juga memiliki 4 fungsi penting diantaranya. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, merancang jadwal produksi dan memastikan ketersediaan bahan baku. Yang kedua, pengendalian kualitas, memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Ketiga, pengadaan dan logistis, yaitu mengelola penyimpanan, distribusi, dan pengadaan bahan baku yang dibutuhkan. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas, artinya merawat dan menjaga fasilitas produksi agar tetap beroperasi dengan baik. Strategi manajemen operasi. Berikut beberapa strategi dalam manajemen operasi. Yang pertama, lean manufacturing, merupakan strategi yang berfokus pada pengurangan sisa-sisa dan peningkatan efisiensi produksi dengan cara mengoptimalkan aliran material dan proses produksi. Yang kedua, Six Sigma, merupakan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas produk atau jasa dengan cara mengurangi variabilitas dan meningkatkan kontrol proses produksi melalui metode statistik. Yang ketiga, manajemen proses bisnis, merupakan strategi yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dengan cara mengoptimalkan atau mengubah proses bisnis secara radikal. Yang keempat, perencanaan proses bisnis, merupakan strategi yang berfokus pada pengembangan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara mengoptimalkan proses bisnis. Yang kelima, manajemen SDM perusahaan, merupakan strategi yang berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan dengan cara mengelola, mengembangkan, dan memotivasi sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya, proses pengelolaan manajemen operasi, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan artinya mengidentifikasi tujuan dan merencanakan strategi operasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mendefinisikan struktur organisasi dan mengatur tugas serta tanggung jawab sebuah organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu melaksanakan tugas operasional sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hubungan manajemen operasi dengan fungsi lainnya. Hubungan-hubungan penting tersebut diantaranya A. Manajemen SDM, artinya mendukung rekrutmen dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. B. Manajemen keuangan, yaitu melakukan analisis biaya dan keuangan untuk mengelola anggaran operasional. C. Manajemen rantai pasokan, maksudnya bekerja sama untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku. D. Manajemen pemasaran, yaitu melakukan riset pasar dan memastikan kepuasan pelanggan terpenuhi. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen operasi, diantaranya yang pertama, kompleksitas rantai pasokan, yaitu memastikan kelancaran dan mitigasi risiko dalam rantai pasokan yang komplit. Yang kedua, teknologi dan informasi, yaitu mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan proses operasional. Yang ketiga, peningkatan persaingan, yaitu menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing di pasar global. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja dalam manajemen operasi. Yang pertama itu ada kualitas.
Kualitas meliputi 1. Persentase produk cacat, 2. Persentase tingkat keluhan pelanggan, dan yang ketiga tingkat keluhan pelanggan. Selanjutnya ada waktu. Waktu meliputi 1. Waktu respon pelanggan, 2. Waktu siklus produksi, dan 3. Waktu pengiriman. Yang ketiga ada biaya. Biaya meliputi 1. Biaya produksi per unit, 2. Biaya kualitas, 3. Biaya persediaan. Berikut pemaparan mengenai materi manajemen operasi dari kami kelompok 1. Sekian, terima kasih.